Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran Cabang Bogor yang beralamat di Taman Yasmin Sektor 6 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Al-Barakah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi di masjid ini, dan ini untuk yang ketiga kali. Dan mohon maaf kepada seluruh jamaah, para asatidz, para sesepuh, para habaib, apabila dengan berbicaranya Al-Fakir di sini mengganggu segala bentuk nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganggu aktivitas seperti biasanya. Namun insyaallah saya tidak akan menyampaikan nama. Bagi jamaah yang ingin mengetahui lebih luas tentang Badan Wakaf Al-Quran, silahkan membuka alamat website kami yang tertera di brosur yang akan tim kami bagi-bagikan pada salat sunnah tarawih. Kami update di media sosial, Instagram, Facebook, dan bisa menonton seluruh kajian-kajian Islam di channel YouTube Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran ini adalah sebuah lembaga yang menghimpun harta wakaf, infak, sedekah kaum muslimin yang kemudian akan disalurkan ke pelosok-pelosok desa, ke pulau-pulau terpencil yang minim pendidikan dan rawan kemurtadan akidah, yang sudah berdiri dari tahun 2005. Kemudian kita mulai beroperasi pada tahun 2006 setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dari tahun 2006 berjalan sampai hari ini, alhamdulillah, untuk program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Pertengahan tahun lalu, tahun 2020, kita sudah distribusi 1 juta mushaf Al-Quran. Program sedekah kemanusiaan terbesar yang pernah kita lakukan beberapa tahun lalu membangunkan 200 unit huntara, hunian sementara, atau 200 unit rumah yang kita bangunkan untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa tsunami di Palu. Bagi jamaah yang ingin melihat bagaimana bentuk, bagaimana besar rumah yang kita bangunkan, nanti bisa melihat foto-fotonya melalui alamat website kami. Namun fokus untuk malam hari ini kita masih fokus untuk program wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk pedalaman Riau. 6 bulan lalu, ketika kita melakukan perjalanan dakwah, safari dakwah di pedalaman Riau, di Inhil, Kecamatan Rute, Desa Seberang Sangla, ada satu perkampungan yang kita datangi, namanya Kampung Petalol. Ketika kita menuju Kampung Petalol itu, kita dijemput dengan panitia menggunakan perahu sampan yang kecil yang terbuat dari kayu. Kita melewati anak-anak parit, yang mana anak-anak parit itu dihuni oleh buaya-buaya ganas di dalamnya. Begitu kita sampai di masjid Kampung Petalol tersebut, masjid yang dia punya masih masjid panggung yang terbuat dari kayu dan atapnya masih menggunakan seng. Dan di saat itu PLN belum ada. Penerangan dan pengeras suara yang mereka gunakan masih menggunakan tenaga surya. Mereka mandinya nggak menggunakan air sumur bor. Mereka menggunakan kolam yang airnya masih kecoklat-coklatan. Untuk masak, minum, mencuci pakaian, mereka mengandalkan air hujan yang mereka tampung untuk dimanfaatkan. Maka kehadiran kami di tempat ini kembali mengajak kepada seluruh jamaah, ayo wa'anfiqu fi sabilillah. Kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempermudah saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok, di pulau-pulau terpencil, agar kembali mudah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran yang saya pegang ini adalah salah satu contoh mushaf Al-Quran yang kita distribusikan. Satu mushaf Al-Quran 100.000. Mungkin ada jamaah yang mengatakan, kenapa harus mahal itu? Padahal ketika membeli mushaf Al-Quran di pasar dengan besarnya sama, kualitas kertasnya sama, mungkin hanya sekitar 70 ribuan. Kenapa di Badan Wakaf Al-Quran 100.000? Karena dari 100.000 itu ada biaya cetak, distribusi, dan pembinaan. Jadi Badan Wakaf Al-Quran tidak hanya memberikan Al-Quran
sia-sia ketika kami keliling dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, ke perkumpulan umat mengajak jamaah untuk berwakaf. Begitu berlomba-lomba untuk berwakaf. Al-Quran kita berikan, distribusikan, hanya menjadi pajangan dan hiasan. Kenapa? Tidak ada yang mengajarkan dan membina. Dan ini kejadian pada tahun 2006. Saat pertama kali Badan Wakaf Al-Quran mendistribusikan Al-Quran ke Papua Barat. Akhir 2007 bulan Desember, Ustadz Fadlan Dramatan ditemani oleh almarhum Ustadz Heri Mukti Yarham keliling ke Papua Barat, tempat di mana kita mendistribusikan Al-Quran. Kemudian Ustadz Fadlan Dramatan melihat Al-Quran yang kita berikan itu masih baru, masih bersih. Apa kata Ustadz Fadlan Dramatan? Kenapa Al-Quran yang kita berikan masih baru, masih bersih? Padahal sudah 1 tahun lebih kami berikan kepada antum. Apakah nggak pernah antum baca? Apakah nggak pernah kalian buka? Apa jawab mereka? Betul ya Ustaz, Al-Quran yang nggak pernah kami buka, Al-Quran yang nggak pernah kami baca. Bagaimana mungkin bisa buka dan baca? Kami tidak mengenal guru dan kami tidak memiliki guru yang siap mengajarkan kami untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Maka Ustaz Fadlan Dramatan mengatakan, mulai hari ini kita dari Badan Wakaf Al-Quran jangan hanya memberikan Al-Quran, jangan hanya distribusi Al-Quran, tapi harus menghadirkan guru-guru yang siap membimbing mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Program Wakaf Al-Quran dan pembinaan ini menjadi program utama unggulan di Badan Wakaf Al-Quran. Karena kita nggak mau apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Ketika Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit-langit bumi. Kemudian turun beransur-ansur dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap manusia setelah menerima Al-Quran? Yang pertama, ada yang faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahu bahwa salat 5 waktu itu wajib, tapi dia masih lalai. Berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang tahu bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajib, tapi dia masih tinggalkan. Faminhum zalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muhtasib, menerima Al-Quran 50-50, separuh-separuh. Kenapa semua ini bisa terjadi? Di antaranya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok di pulau terpencil. Mereka kesulitan memiliki mushaf Al-Quran dan tidak memiliki tenaga pengajar. Maka kita dari Badan Wakaf Al-Quran tidak mau itu terjadi. Kita berikan mushaf Al-Quran plus dengan tenaga pengajarnya agar mereka menjadi golongan yang faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian mereka terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam brosur yang akan tim kami bagi-bagikan, ada amplop seperti yang saya pegang. Di kolom yang pertama ada nama donatur atau wakil. Ini bisa diisi untuk nama anak, istri, atau untuk orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Yang kedua, nama pendaftar, nama bapak yang mendaftarkan pada malam hari ini. Yang ketiga, nomor handphone, karena nanti akan ada konfirmasi dari kantor pusat. Untuk apa kita menulis nama di amplop ini? Yang pertama, setiap Al-Quran yang kita cetak itu akan ada barcode nama wakilnya. Nanti bisa dilihat contoh Al-Qurannya di luar. Yang kedua, jamaah yang sudah menuliskan namanya di amplop ini, di website kami itu ada name list, ada daftar nama wakil. 1 minggu setelah Bapak menyalurkan wakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, bisa dicek, dicari namanya di daftar name list, nama wakifnya siapa, nominal yang diwakafkan berapa, kemudian tanggal wakafnya tanggal berapa. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat kita. Idza mata ibnu Adam inkata amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal dunia, putus semua amalan-amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dan ulama sepakat bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika jamaah menyalurkan wakafnya melalui Badan Wakaf Al-Quran, mungkin mushaf Al-Quran ini tidak akan bertahan lama, hanya bertahan 4 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin hanya 2 tahun.
muridnya menjadi seorang ustaz, terus sampai yaumil qiyamah. Mushaf Al-Qur'annya telah tiada, kitab pun yang berwakaf sudah ada di alam barzah, tapi ada pahala yang terus mengalir untuk kita. Tidakkah kita ingin ketika kita ada di alam barzah, tidak ada lagi pertolongan, sendirian, kegelapan, ketakutan, tapi ada pahala yang terus mengalir untuk kita. Ada orang yang diberikan harta melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah luas berhektar, rumah besar bertingkat, kendaraan mewah. Begitu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu semua tidak bisa menjadi penolong di hadapan Allah. Yang bisa menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya harta yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan gambaran bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di pelosok. 2 tahun lalu ketika tim kami mendistribusikan Al-Quran ke Maluku Utara. Di Maluku Utara itu ada satu daerah namanya Halmahera. Di Halmahera itu di pedalamannya ada satu suku namanya suku Kagotil. Suku Kagotil itu masih menutupi tubuh mereka menggunakan daun-daun. Ketika tim kami memberikan pakaian kepada mereka, mereka mencoba membuka daun-daunan dari tubuh mereka, telanjang bulat di depan tim kami tanpa rasa malu. Dan ketika tim kami memberikan uang 50.000, 100.000, uang ini dibuang-buang oleh mereka. Kenapa? Mereka menganggap uang ini adalah kertas biasa yang tidak ada nilai. Dan ketika dikenalkan dengan Islam, mereka tertarik dengan Islam. Diajarkan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Dia mau melakukan ibadah puasa. Tapi saat hari pertama, di mana mereka melakukan ibadah puasa, berkali-kali mereka bertanya, Ustaz, benar nggak orang yang puasa itu nggak boleh makan? Artinya begitu minim pendidikan saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Jangan sampai kondisi yang seperti ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain. Jangankan di pelosok, di pulau-pulau terpencil, di daerah Cianjur, Sukabumi itu masih banyak kristenisasi. Banyak saudara-saudara muslim kita hanya dengan satu kardus mereka berani meninggalkan agama dan akidah mereka. Masih maukah kita membiarkan ini terjadi? Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Maka dengan menyalurkan wakaf melalui badan wakaf Al-Quran, maka sama dengan kita sudah menjaga, membantu, menyelamatkan akidah saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok di pulau-pulau terpencil. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya melalui badan wakaf Al-Quran, insyaAllah kami ada di masjid ini sekitar setengah jam setelah ba'da salat sunnah tarawih selesai. Dan bagi jamaah yang ingin berwakaf via transfer, di brosur itu ada nomor rekening kami dan langsung konfirmasi bukti transfernya via WhatsApp. Manfaatkan kesempatan malam hari ini dengan sebaik-baiknya, persembahkan wakaf terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakaratul maut itu meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau berikan aku waktu sesaat aja ya Allah, fa'asabta, maka aku akan sedekah. Meminta waktu sedikit kepada Allah hanya ingin dipergunakan untuk sedekah. Dan kita masih diberikan waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Subhana rabbi hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.